Baik, selamat siang teman-teman dan dosen. Tugas 2 dibuka Senin tanggal 30 dan ditutup Senin 13 November. Nomor 1 adalah buatlah coding pengurutan data dari kecil hingga besar, dan kemudian urutkan dengan algoritma merge sort, kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Di video ini saya akan analisis lebih dulu algoritmanya, baru kemudian di video yang kedua akan saya tampilkan codingnya. Jadi akan saya bagi menjadi 2 video. Kemudian kita awali dengan algoritma terlebih dahulu. Baris nomor 1 kita awali dengan pembuatan function yang kita sebut dengan merge sort atau merge sort, kurung buka kurung tutup R. R adalah suatu nama variabel yang difungsikan sebagai parameter. Jadi function itu ada bagian parameter yang dituliskan di sini di dalam kurung buka kurung tutup. Fungsi parameter adalah untuk menampung inputan atau masukan apapun yang akan diproses oleh suatu program. Itu akan dimasukkan melalui pintu gerbang yang disebut dengan parameter. Kemudian setelah masuk ke parameter yang disebut dengan atau dinamakan variabelnya R, maka R di sini akan dihitung panjangnya. Apabila 1 atau kurang, maka itu tandanya bahwa tidak diperlukan suatu proses lagi, maka nilainya akan dikembalikan langsung ke metode atau program di atasnya untuk diproses selanjutnya. Tetapi apabila lebih dari 1, maka barulah prosesnya itu akan dilanjutkan. Pertama, dia akan dibagi menjadi 2, kiri dan kanan. Di sini disebut sebagai bagian kirinya left R, yang bagian kanannya ada right R. Left R itu apa? Yaitu sebagian setengah pertama dari R tadi yang di sini. Kemudian yang bagian kanannya adalah sisanya, yaitu keseluruhan total elemen-elemen R setelah dikurangi dengan bagian kirinya, maka semuanya akan menjadi bagian kanannya. Setelah dibagi 2, maka dia akan diumpankan atau dimasukkan ke dalam function yang disebut merge sort atau merge sort, yang mempunyai parameter. Parameternya apa? Parameternya di sini adalah, kalau tadi parameternya R, maka di sini parameternya adalah left R. Yang right R juga parameternya adalah right R lagi. Nah, kemudian setelah diproses, maka tentu akan menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu dimasukkan di dalam variabel left R, tetapi bedanya di sini adalah left R di sini akan dimasukkan lagi ke dalam function merge sort ini. Kemudian menghasilkan sesuatu dan dimasukkan kembali. Berulang-ulang sampai pada suatu kondisi yang memberhentikan dia agar tidak merupakan proses infinite atau tidak terhingga. Dan ini yang disebut dengan rekursi atau program atau function yang memanggil dirinya sendiri. Jadi nanti merge sort ini akan dipanggil berulang-ulang dengan memasukkan nilai yang setiap kali baru dari hasil proses sebelumnya. Nah, kemudian setelah diproses terus-menerus, hasil yang terakhir yang membuat dia berhenti adalah ketika panjang atau anggota elemen di dalam array left R maupun right R ini adalah hanya berjumlah 1. Artinya dia adalah
array satuan atau di dalamnya hanya beranggotakan satu. Ketika dia sudah beranggotakan satu, maka dia akan berhenti. Nah, setelah dia berhenti, dua-duanya ini akan dimasukkan ke dalam suatu vaksin yang disebut merge atau merge di sini mempunyai dua parameter, yaitu left R dan right R. Nah, kemudian disiapkan suatu variabel kosong yang berupa array untuk menampung hasil function merge ini atau hasil merge ini. Nah, kemudian disiapkan juga indeks yang diawali dengan 0. Diawali dengan angka 0, maka kemudian kita bisa melihat prosesnya. Yang pertama dilakukan adalah dengan memeriksa apakah banyaknya anggota array left R maupun right R itu masih berisi anggota atau lebih dari 0. Apabila iya, maka barulah itu bisa dilakukan perbandingan atau membandingkan antara left R dengan right R. Nah, itulah makanya merge sort itu disebut sebagai sorting yang menggunakan metode perbandingan atau membandingkan, yang dibedakan dengan metode count sort atau menghitung atau penghitungan nanti yang akan dikerjakan di soal nomor 2. Maka di sini kita bisa melihat bagian membandingkannya adalah apabila sebelah kiri itu lebih kecil atau bahkan sama dengan elemen kanannya, elemen kiri lebih kecil atau sama dengan elemen kanannya, maka elemen kiri tersebut akan dipindahkan ke variabel hasil, ke dalam array hasil. Nah, kemudian tambahkan indeks left-nya sebesar 1, artinya digeser ke elemen sebelah kanannya. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, artinya elemen kirinya itu lebih besar, tidak lebih kecil ya, atau sama dengan, artinya dia lebih besar, maka dia akan mengeksekusi baris ini, yaitu yang ditambahkan adalah justru yang elemen sebelah kanannya ditambahkan ke hasil, kemudian ditambahkan indeks sebelah kanannya karena yang itu sama dengan kondisi dikosongkan, artinya akan memproses elemen sebelah kanannya dari yang dipindahkan ini. Dan itu akan dilakukan terus sepanjang kondisi ini terpenuhi, yaitu sebelah kiri masih ada isinya, sebelah kanan pun masih ada isinya. Apabila salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, yang manapun, baik yang sebelah kirinya, maka dia akan tidak mengeksekusi baris ini, melainkan langsung ke sini, yaitu tambahkan sebelah kanannya semuanya ke dalam hasil. Apabila sebelah kanannya yang kosong, maka sebelah kirinya yang akan dipindahkan ke hasil. Dan sebaliknya, apabila kanan yang kosong, sebelah kirinya yang dipindahkan, apabila kirinya yang kosong, kanannya yang dipindahkan. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat versi visualisasinya, akan saya terangkan dengan cepat saja untuk menghemat waktu. Ini adalah baris array yang dimasukkan, akan dibagi menjadi 2, sebelah kiri 3 elemen, sebelah kanan 3 elemen, akan dibagi pecah 2 lagi, yang sebelah kiri 1 elemen, sebelah kanan 2 elemen. Yang ini dipecah lagi, yang sebelah kiri 1 elemen, sebelah kanan 2 elemen. Kemudian dipecah lagi, yang sebelah kiri tidak bisa dipecah, jadi
tetap satu elemen, sebelah kanan akan dipecah menjadi 2, 11 dan 13. Yang sebelah kanan ini akan dipecah lagi. Yang satu elemen akan turun menjadi satu elemen juga. Yang 2 elemen akan dipecah masing-masing menjadi 1 dan sebelah kanannya 1. Nah, kemudian akan dibandingkan sebelah kiri di sini tidak ada pembandingnya, maka dia akan langsung diturunkan menjadi 23. Kemudian yang sebelah kanan ini ada pembandingnya, yang lebih kecil adalah 11, maka 11 akan diturunkan lebih dulu, yang sebelah sini tidak ada pembandingnya, yang sebelah sini ada pembandingnya, 6 akan diturunkan lebih dulu. Kondisinya akan seperti ini. Maka ini akan terlihat yang di sini kosong, kemudian di sini berisi angka 23, yang di sini angka 11, 13-nya masih ada, yang di sini turun ke sini, ke bawah, hanya tersisa angka 7 dan 13. Kemudian next step adalah dengan membandingkan lagi 13 yang tadinya ada di sini, dan 7 yang ada di sini, dibandingkan ketika tidak ada sebelah kirinya, maka dia akan otomatis turun di sini. Kita akan dapatkan kondisi 23, 11, 13, 5, 6, 7. Nah, dari array yang beranggotakan 2 ini akan dibandingkan yang pojok paling kirinya dengan pojok paling kirinya lagi. Karena yang paling kiri sudah pasti paling kecil. Nah, dari sini kita bisa memutuskan mana yang lebih kecil. Ternyata adalah angka 11. Di sini kita tulis 11. Di sini yang lebih kecil antara 5 dengan 6 adalah 5, maka kita tulis di sini 5. Nanti akan kita hilangkan yang sebelah yang atasnya ini. Kondisinya adalah 5-nya sudah turun, 11-nya turun, maka sekarang yang bisa kita bandingkan adalah 13 dengan 23. Yang sebelah kanan di sini sudah tidak ada, maka yang ini akan langsung turun ke bawah ke array berikutnya. Jadi di sini nanti akan 3 elemen langsung berada di sini karena 6 dan 7 seperti yang di atasnya ini adalah sudah pasti terurut hasil dari algoritma sebelumnya. Ini pun juga akan dibandingkan dengan 23 dan 11-nya turun, 23 nanti akan lebih dulu turun elemen 13-nya. Kita lihat. Ya, elemen 13-nya sudah turun di sini. Dan 5, 6, 7-nya sudah turun di sini. Maka kondisinya kemudian adalah seperti ini. Jadi yang sebelah kanan adalah kosong, yang sebelah kiri hanya menyisakan 23. 23 akan langsung diturunkan, 23-nya akan turun, kemudian yang sebelah sebelah kanan adalah 5, 6, 7. Karena yang di sini sudah diturunkan angka 5-nya. Nah, 5 adalah tadinya berada di sini, tetapi karena dia ini kita bandingkan dengan angka 11, maka angka 5 sudah pasti akan diturunkan ke sini. Jadi mengapa kita lihat di sini sudah kosong, karena elemen atau array yang ada di sini anggotanya sudah turun 1 elemen ke bawah karena lebih kecil dari elemen paling kiri dari array yang satunya. Kemudian antara 6 dan 7, ini adalah anggota sebelumnya, 6 dan 7, ketika dibandingkan dengan 11, maka 6 itu lebih kecil dari 11,
maka 6-nya akan diturunkan. Itulah mengapa kita lihat di sini sudah kosong. Kemudian yang berikutnya adalah angka 7 sudah kita turunkan. Awalnya angka 7 itu ada di sini, sudah kita turunkan karena 7 lebih kecil dari 13 elemen sebelah kiri. Maka yang 7 ini tadi semula ada di sini, turun ke bawah. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, di mana array atau larik sebelah kanan atau deret sebelah kanan itu sudah kosong, deret sebelah kiri itu sudah pasti urut karena hasil dari algoritma sebelumnya, sehingga dengan mudahnya kita bisa menurunkan unsur-unsur atau elemen-elemen yang berada di deret ini di sebelah kanan daripada deret tampungan yang disiapkan sebelah sini, karena sudah pasti deret sebelah kiri, paling kiri sudah pasti lebih besar dari elemen paling kanan dari deret yang sudah ditampung di sini. Maka kondisi berikutnya adalah kita mendapatkan suatu deret atau array yang sudah terurut dengan lengkap mulai dari 5, 6, 7, 11, 13, 23. Seperti ini kondisi terakhirnya. Maka algoritma ini sudah selesai dikerjakan.